Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 1187050051. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya buat, yaitu SIAKAD atau sistem akademik, yaitu yang dimana sistem ini berkaitan dengan data mahasiswa dan dosen. SIAKAD ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan praktikum sistem basis data kelas D. SIAKAD ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk tampilannya yaitu menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap. Dan untuk database sendiri saya menggunakan NoSQL, lebih tepatnya yaitu MongoDB. Untuk tampilan yang pertama itu di SIAKAD ini saya membuat atau menyajikan form untuk login. Jadi sebelum kita masuk ke sistem, kita terlebih dahulu login. Ini masukkan username kita. Masukkan passwordnya. Kita login terlebih dahulu. Untuk tampilan awalnya kayak gini. Jadi kan kita sudah login, kemudian tampilannya kayak gini. Dan di sini saya membuat 3 menu. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua itu dosen, yang ketiga itu logout atau login. Dan kita nanti bisa login dan logoutnya. Di sini yang pertama itu data mahasiswa. Di data mahasiswa ini saya menyajikan data atau form yaitu NIM, nama, ini nama mahasiswanya karena ini menu mahasiswa. Kita mahasiswa terlebih dahulu. Yang ketiga itu angkatan, tempat tanggal lahir, dan alamat. Di sini juga kita bisa menambahkan data mahasiswa. Di sini saya membuat tombol tambah. Kita bisa menambahkan data mahasiswa dengan cara mengklik ini terlebih dahulu. Dan di sini disajikan untuk menginput data mahasiswa, yaitu yang pertama itu NIM. Kita masukkan NIM, misalnya NIM-nya 1177050041 misalnya. Namanya misalnya Abdul. Namanya misalnya Amel. Angkatan 2017. Tempat tanggal lahirnya kita karena di sini ada form tempat tanggal lahir, kita masukkan misalnya Jakarta 02 Januari 1999. Alamatnya misalnya Jakarta. Di sini saya menambahkan yaitu simpan aja. Jadi kita setelah menginput data ini, kita bisa tersimpan terlebih dahulu. Dan di sini kita sukses untuk mengupdate datanya, itu data baru berhasil disimpan. Jadi yang tadi itu berhasil, kita ada di sini. Dan di sini juga saya menambahkan cari ya. Kita bisa mencari data mahasiswa. Jadi nggak usah scroll. Kalau misalnya si datanya ini banyak, kita kan ribet men-scrollnya. Jadi kita tambahkan cari, misalnya kita mencari nama mahasiswa Quratul Aini misalnya. Nah, di sini kita ketemu. Dan di sini juga saya menambahkan untuk mengubah, kita mengubah data si mahasiswanya, dan kita juga bisa menghapus. Kita ubah terlebih dahulu, misalnya kita mau mengubah, kita cari terlebih dahulu namanya Hanisah misalnya. Kita
merubah yang data mahasiswa yang namanya Hanisa. Kita rubah. Ini ada yang salah. Harusnya misalnya NIM-nya itu 43. Kita bisa save atau simpan, maka berhasil diubah. Dan yang selanjutnya yaitu hapus. Kita juga bisa menghapus data mahasiswa ini. Misalnya kita menghapus data mahasiswa yang namanya Amel. Kita hapus. Ini hapus. Maka data mahasiswa yang namanya Amel akan terhapus. Kita cari misalnya untuk memastikan terhapus atau tidak. Ini sudah tidak ada ya karena sudah berhasil kita hapus. Yang kedua itu saya membuat menu dosen. Di sini juga di data dosen itu kita menampilkan form yaitu NIP, nama, alamat, dan mata kuliah. Di sini juga sama kayak yang tadi, yang kayak mahasiswa. Jadi kita bisa menambahkan data. Kita misalkan data, kita tambahkan misalnya NIP-nya 1900817 misalnya. Namanya Abdul. Ini contoh aja. Alamatnya misalnya Bandung, misalnya Bandung, karena dosen. Mata kuliah misalnya mata kuliah jaringan komputer. Kita bisa save juga setelah kita menginput data dosen, karena tadi kita pilih menu dosen. Ini kita bisa save. Nih, data baru berhasil disimpan. Jadi di sini ada ininya, maka jadi kita tadi menaruh nama dosen Abdul udah tersimpan ya. Untuk memastikannya coba kita cari misalnya Abdul, karena di sini saya menambahkan search, jadi memudahkan untuk mencari jika datanya banyak. Kan biasanya mahasiswa kan banyak, jadi nggak mungkin kita scroll satu persatu, satu halaman, maka kita menambahkan search atau cari, jadi nggak usah ribet. Di sini sama kayak yang tadi, yaitu ubah dan hapus ya. Misalnya kita ingin mengubah, misalnya ini namanya, misalnya NIM harusnya itu 19 misalnya. Kita save. Kemudian di sini juga ada untuk menghapus juga, kita misalnya menghapus yang Abdul tadi ya, dosen namanya Abdul tadi, ini kita hapus, maka data berhasil dihapus, jadi nggak ada yang nama dosennya itu Abdul. Yang selanjutnya yaitu kita ada menu logout. Di sini di menu logout ini kan tadi saya sudah menjelaskan menu mahasiswa dan dosen. Yang selanjutnya itu ini logout. Jadi kan pas awal itu login, sekarang logout. Kita bisa melogoutnya. Jadi kita mau keluar, jadi kita tinggal logout ya. Klik logout. Kemudian nih kita sudah logout. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat juga. Terima kasih.